Halo semuanya, gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja dan semoga kalian terhindar dari penyakit yang tidak kalian inginkan. Kali ini gue bakal bikin video tentang 5 alasan kenapa kalian harus nonton film yang gue rekomendasikan. Sebelumnya gue akan membuat konten tentang ngebahas film yang wajib kalian tonton selama hidup kalian. Karena beberapa film yang bagus itu belum tentu terblow up dengan baik. Jadi ada beberapa film yang sangat bagus yang kalian jangan sampai ketinggalan. Sepengalaman gue pernah pengen banget nonton film tapi bingung film apa. Dan gue coba cari film-film lama yang gue anggap itu seru. Nah, kalau kalian punya kegelisahan yang sama, kalian wajib tonton video gue kali ini dan video gue selanjutnya tentang film-film yang gue rekomendasikan. Gue mulai dari film pertama gue bahas. Film ini adalah film Parasite 2019. Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho dan berhasil memenangkan 4 nominasi Oscar 2020. Sebelum-sebelumnya di film Parasite ini juga dia telah memenangi beberapa penghargaan bergengsi di internasional. Film ini film Korea, sederhana, tidak rumit, jadi kalian nggak perlu banyak mikir untuk nonton film ini. Sebelumnya, gue nggak bakal ceritain film ini secara gamblang. Gue hanya akan ngegambarin secara garis besarnya aja. Untuk spoiler, mungkin gue bakal bikin juga sinopsis film Parasite di video yang lainnya. Tapi nggak di video kali ini. Karena bagi gue pribadi, kalau gue nggak tahu jalan ceritanya atau detail-detail ceritanya, itu gue lebih enak untuk nonton film karena imajinasi gue berpikir terus ke arah mana sutradara itu mengarahkan penontonnya. Langsung masuk ke alasan-alasan kenapa gue merekomendasikan film Parasite ini untuk kalian tonton di waktu senggang kalian. Alasan pertama, film ini punya cerita yang dekat dengan kehidupan nyata. Kaya dan miskin, itu adalah salah satu kunci dalam film ini. Sesuai dengan judul film ini menggambarkan bagaimana keluarga miskin mencoba menggerogoti keluarga kaya. Cerita di awal tentang perjuangan mencari sinyal karena tidak punya biaya, hingga mereka berhasil untuk hidup enak dengan gaji besar. Keluarga miskin ini ditokohkan dengan keluarga Kitaek. Keluarga Kitaek mungkin tidak jahat, dia hanya ingin seluruh anggota keluarganya bekerja pada keluarga kaya. Kehidupan enak, makan enak, kerja sedikit gajinya besar. Pokoknya tidak ada cerita yang terlalu jauh dari kehidupan nyata. Di film ini tuh nggak ada ceritanya yang namanya loncat dari atas mobil di antara 2 jembatan layang, terus nangkep cewek, terus masih tetap hidup, terus ngelanjutin ngejar musuh. Nggak ada. Di sini masih sebatas logis, ya masih nyaman lah di pikiran. Pokoknya film ini punya banget cerita yang sederhana, simple, yang bakal kena banget di kalian. Alasan kedua, sinematik dalam film ini digambarkan dengan sangat baik. Sutradara berhasil menyampaikan beberapa pesan untuk disampaikan kepada penonton. Lingkungan semi basement di Korea. Dan kalian juga akan disuguhkan dengan betapa mewahnya sebuah rumah dengan kamera dan pintu otomatisnya serta halaman yang begitu besar. Berikut cuplikan menurut gua yang mungkin bakal menarik banget untuk kalian yang belum pernah menontonnya. Cuplikan pertama di mana Ki-jung mandi di tempat bathtub sambil menonton TV. Hal itu berbanding terbalik saat Ki-jung mencoba menahan tutup toilet duduk agar tidak meluap. Cuplikan selanjutnya yang mungkin bakal kena banget. Cuplikan di mana Kyu menjatuhkan diri ke badannya. Sangat kontras sekali dengan adegan di awal di mana ayah Kyu itu duduk di lantai beralaskan dengan tikar. Ada juga cuplikan di mana Kitaek memandang ke halaman rumah dengan pohon-pohon yang besar, indah, hijau. Dan itu berbanding terbalik ketika dia mencoba memandang di rumah semi basementnya. Jadi jendelanya itu langsung berada di jalanan dan itu sangat kontras banget. Terus juga ada cuplikan di mana ada pemandangan lingkungan orang miskin itu berantakan, kumuh, sedangkan pemandangan di lingkungan orang kaya itu tertata rapi. Enak banget perbedaannya, sangat jauh. Kemudian ada juga cuplikan di mana ketika istri Tuan Pak itu ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasong, dia memilih pakaian di wardrobe
kamarnya yang besar banget dengan lemarinya yang penuh pakaian-pakaian, itu berbanding 180 derajat dengan kehidupan Taek ketika hari dimana Tuan Pak menelpon, dia berada di pengungsian dan dia memilih baju sumbangan. Cuplikan-cuplikan ini berhasil menggambarkan kontradiktif antara kehidupan orang kaya dengan kehidupan orang miskin. Penggambaran sederhana ini itu sangat nyata di kehidupan kita saat ini. Nah, kemudian ada lagi sinematik yang menggambarkan bagaimana perasaan pemerannya walaupun dia tanpa dialog. Pada adegan ini digambarkan ketika Kitaek bersembunyi di bawah kolong meja, kemudian dia menarik baju untuk mencium bau badannya, terus dia merem. Ketika itu Kitaek sedang mendengarkan percakapan Tuan Pak dan Nyonya Pak. Kemudian angle kamera pindah ke atas Kitaek, mengambil angle dua wajah. Yang pertama itu wajah Kitaek dan sama wajah anaknya, Kijung. Kitaek memilih merem, sedangkan anaknya dia tetap dengerin tanpa dialog satupun, namun di situ berasa banget emosinya. Ada lagi saat tatapan kosong Dasong membaca sandi Morse. Nah, itu menggambarkan bagaimana perjuangan dari suaminya, pembantu yang lama, itu memberikan sandi Morse kepada Dasong. Kemudian Dasong mengartikan dengan kata hell. Ada lagi adegan di mana saat banjir udah setinggi leher, kemudian Kitaek berjalan keluar rumah dengan perlahan, menggambarkan sosok perasaan yang gue udah hidup enak, kenapa gue harus ngejalanin ini lagi. Itu digambarkan banget dengan sangat baik oleh sutradara. Kemudian angle kamera juga berubah, setengah di air gitu ya, ngadep ke jendela rumah semi basementnya itu, terus seakan-akan kamera itu tenggelam ke dalam air. Itu ngegambarin banget betapa beratnya kehidupan Kitaek saat kebanjiran. Terus ada juga adegan, ya nggak tegang-tegang amat, tapi cukup menarik lah. Ketika adegan Kiwoo itu bersembunyi di bawah kasurnya anaknya Tuan Pak. Ketika itu ada anjingnya yang terus menggonggong untuk mengganggunya. Kemudian anaknya Tuan Pak itu mencoba mengambil, penasaran apa sih yang ada di bawah kasurnya. Namun tiba-tiba saja ya gagal. Karena apa? Ya kalian harus nonton. Ada lagi adegan sedikit menegangkan ya. Ketika bagaimana Kitaek coba keluar dari kolong meja, kemudian tiba-tiba Tuan Pak dan Nyonya Pak itu terbangun. Kitaek itu diem di lantai, nggak bergerak sama sekali, tanpa dialog, tanpa apa. Gue bisa ngerasain banget saat-saat menegangkan ketika kita tidak ingin diketahui oleh seseorang. Nah, ada lagi ketika suami pembantu lamanya itu tiba-tiba jalan dari bawah basement, kemudian dia ambil lagi batunya, terus pecahin lagi palanya si Kijung. Ada lagi adegan ketika suaminya pembantunya lama itu keluar dari basement, jalan, kemudian dia nengok ke kiri, dia melihat ada pisau dapur, dia ambil pisau dapur yang besar, terus dia jalan sambil bawa pisau. Itu saat-saat dimana gue mikir, ini apa yang bakal terjadi ini? Nah, di luar cuplikan-cuplikan yang tadi, sutradara ini menggambarkan film ini dengan alur cerita yang sederhana. Sutradara menggunakan alur maju dengan tahap-tahap yang sederhana. Tahap yang pertama, tahap perkenalan, kemudian pra-konflik, masuk ke dalam konflik, selanjutnya masuk lagi ke dalam akibat konflik, dan penyelesaian akhirnya. Jadi alurnya itu berurutan. Nah, kalau kalian berpikir, ini mah filmnya sederhana, nggak sesederhana itu juga, kalian bakal diarahin oleh sutradara ke satu pandangan tertentu. Tapi kalian tidak akan pernah tahu bahwa pandangan tersebut mungkin saja dipatahkan oleh sang sutradara. Hal ini juga yang membuat film ini tidak akan pernah bosan untuk kalian tonton. Menurut gue bagian terbaik dalam film ini adalah ada di dalam pertengahan. Ketika mulai masuk tahap pra-konflik, di situ kalian bakal terus-menerus untuk berpikir keras kemana arah sutradara ini ngegambarin cerita ini. Dan kalian pasti bakal salah. Iya, gue bilang kalian bakal salah. Dalam beberapa adegan, sutradara berhasil membuat gue kaget. Ekspektasi gue
adalah ke arah A, tapi sutradara ternyata mengarahkan gua ke arah B. Di situ adalah momentum kenapa gue suka banget sama film ini. Alasan keempat kenapa gue merekomendasikan film ini, karena kalau kalian penyuka film dan kalian dari awal akan berpikir film ini pasti ke arahnya ini. Iya, itu yang gue pernah lakukan di film ini. Dan kalau kalian juga suka memikirkan dari awal kemana arah film ini, kalian gak akan pernah menyangka bahwa akhir film ini akan menjadi seperti ini. Ini cukup jadi alasan kuat bagi gua kenapa gua merekomendasikan film ini kepada kalian. Karena menurut gua pribadi, film yang bagus adalah film yang endingnya itu nggak akan pernah kalian bisa tebak. Tapi itu hanya pada cerita-cerita yang non-novel ya, non diadaptasi novel atau cerita-cerita yang dari kehidupan nyata. Selebihnya kalian akan berpikir kemana arah sutradara ini akan menggambarin. Jika sutradara berhasil membuat gue salah dalam berpikir kemana arah cerita ini, anggapan gue adalah ini adalah film yang baik. Alasan yang kelima adalah pesan moral dalam film ini. Film ini adalah film satir. Di dalam film ini banyak banget pesan moral yang disampaikan sutradara kepada penontonnya. Pesan moral yang sebenarnya banyak banget terjadi di kehidupan nyata. Simple, pendek, namun kena banget. Pesan moral pertama adalah ketika ada orang mabuk kencing di jendela rumahnya keluarga Kitaek. Namun keluarga Kitaek tidak bisa berbuat banyak. Datanglah seorang teman dari anaknya, Kiwu, seorang mahasiswa. Kemudian dia menegur orang mabuk tersebut agar tidak kencing di situ. Kemudian pesan moral yang gue tangkap dalam adegan ini adalah ketika orang yang berpendidikan mungkin lebih logis dalam berpikir mana yang benar dan salah. Ada lagi adegan di mana ketika sutradara menggambarkan kehidupan seorang keluarga miskin di Korea dengan tempat tinggal semi basement, tiba-tiba sutradara menggambarkan bingkai medali atlet lempar besi atau lempar cakram gitu. Nah, itu juga banyak terjadi di kehidupan nyata. Bagaimana para atlet yang dulunya itu mungkin berjaya, namun ketika masa tuanya, para atlet itu tidak pernah disejahterakan oleh negara. Padahal dulunya atlet itu membawa nama negara. Ya cukup miris sih. Di sini kena banget sutradara menampar para penonton agar mengingatkan kembali bahwa atlet itu mungkin berharga bagi negara. Pesan moral selanjutnya adalah konflik akan terjadi ketika kalian mulai menekan lingkungan kalian sendiri. Adegan ini digambarkan ketika Chun Sok itu mulai mengancam melaporkan polisi. Disitulah mulai ke dalam tahap konflik terjadi. Ya, dalam adegan ini itu cukup spoiler ya. Jadi kalian harus nonton sendiri. Karena background dalam pesan moral ini itu ada di bagian yang mengejutkan. Jadi gue nggak bisa menampilkan gambarnya di sini. Kalian harus tonton sendiri. Pesan moral yang dalam juga ditunjukkan oleh sutradara ketika Moon Gwang mencoba bercanda mengenai rezim Korea Utara. Dia membahas soal nuklir. Bagaimana ketika dia mengancam dengan handphonenya, bagaikan dia mengancam suatu negara akan melepaskan bom nuklir. Di sini menggambarkan banget kepada dunia bahwa Korea Utara masih sangat otoriter. Ya, untuk hal sensitif seperti ini mungkin kalian jauh lebih paham ya daripada gua. Selanjutnya, perkataan Chun Sok ketika dia mengatakan bahwa Tuan Pak baik karena dia kaya. Seandainya gua kaya, maka gua akan baik. Tapi bagi gua itu kontradiktif pada kehidupan dia. Mengapa dia itu miskin? Karena dia tidak pernah berbuat baik. Nah, mengapa gue bisa mengambil kesimpulan tersebut? Karena ada adegan di mana Chun Sok malah ngedumel ketika diberi batu keberuntungan. Dia malah berharap diberikan makanan. Padahal ke anggota keluarga yang lainnya itu berterima kasih.
Di situ gue dapat menggambarkan bagaimana Chun Sok itu bukan orang yang cukup tahu terima kasih. Ada juga cuplikan yang spoiler ya, ketika Chun Sok mulai mengancam Moon Gwang, padahal Moon Gwang itu sudah memuji dia, tapi dia tidak peduli karena dia serakah. Di situ gue menilai bahwa Chun Sok itu justru dia miskin karena dia tidak cukup baik untuk menjadi orang kaya. Perkataan itu mungkin terdengar sederhana, tapi pesan itu disampaikan oleh sutradara dengan sangat baik. Sutradara mengajarkan kita bagaimana caranya untuk berterima kasih. Sesederhana itu aja. Yang tidak kalah mengejutkan, bagaimana sutradara berulang kali mengatakan, tenda itu buatan Amerika, tenda itu sangat bagus. Dalam film ini beberapa kali sang sutradara mengeluarkan dialog dengan kata Amerika. Masalah tenda itu juga langsung menegaskan gua bahwa sutradara mencoba menyindir pihak lain. Tapi menurut gua ambigu juga. Kepada siapa sutradara ini menyindir? Karena bisa saja sang sutradara mencoba menyindir pihak Cina. Karena Cina sekarang menguasai produk-produk dunia. Dengan kata lain, produk Cina itu jelek, produk Amerika itu bagus. Namun bisa jadi sang sutradara justru malah menyindir negaranya sendiri. Kan bisa saja sang sutradara menuliskan dialog, tenda ini buatan terbaik dari Korea. Ya, kita tahu semua beberapa brand Korea adalah brand terbaik dunia. Lantas kenapa masih menuliskan tenda ini buatan Amerika, tenda ini sangat bagus? Ya, gua nggak ngerti saat ini, tapi itu jelas adalah sindiran. Entah sindiran kepada negaranya sendiri atau sindiran kepada Cina. Dan pesan moral yang terakhir yang gue tangkap adalah keluarga kita itu adalah parasit. Dia mencoba menggerogoti keluarga Tuan Pak. Namun suami pembantu yang lama ternyata juga parasit. Lalu parasit ini dengan parasit ini mencoba bertahan hidup di keluarga kaya. Dan sekali lagi itu menyebabkan konflik. Dan itu sering terjadi di kehidupan nyata. Nah, sekian video gua kali ini. Gua udah ngejelasin 5 alasan kenapa gua menyarankan kalian untuk nonton film Parasite 2019 ini. Filmnya sederhana, ceritanya menarik, banyak pesan moralnya, penggambarannya bagus, sinematiknya bagus, banyak adegan tanpa dialog yang mampu membuat perasaan kalian itu mengerti bagaimana peran itu dimainkan. Nah, kedepannya gua bakal bikin konten video mengenai film-film yang gua akan rekomendasikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian belum subscribe. Dan kalian juga bisa untuk klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video kita selanjutnya. Jika kalian sesama penyuka film, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana kalian menggambarkan film Parasite. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian diberikan kesehatan dari penyakit-penyakit yang tidak kalian inginkan. Semoga rekomendasi pertama film gua kali ini mampu memberikan kalian masukan film apa yang wajib kalian nonton selama hidup kalian. Oke, sekian video gua kali ini. See you next video. Jadi Nakiwo itu dengan lantang dia menegur pria mabuk tersebut. Ah, bukan itu ya. Kemana arah cerita ini? Gua bakal terjadi ini.
Ah.